Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah SDM Perencanaan Tenaga Kerja disusun oleh R. Mehmet R. Mustafa NPM 101200904. Dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah SHMM. Organisasi atau perusahaan memerlukan perencanaan strategis SDM, baik secara makro maupun mikro di tingkat nasional. Mengapa? Untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya, tujuan perencanaan strategis SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang. 2. Perencanaan strategis makro SDM yang tidak berorientasi pada kebutuhan mikro SDM akan mengakibatkan akan terjadinya banyak miskomunikasi, akan banyak kebutuhan sumber daya manusia yang tidak terpenuhi. 3. Cakupan kerangka dasar perencanaan strategi makro perencanaan dari hulu dan hilir terdiri dari A. Perencanaan kebutuhan sumber daya, B. Perencanaan akan kebutuhan tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, C. Rencana remunerasi total kompensasi sebagai imbalan, D. Rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, E. Rencana keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, F. Rencana kesejahteraan karyawan, Y. Rencana hubungan industrial, H. Penerapan peraturan kepegawaian, I. Rencana penerapan disiplin kerja dan rencana kerja lainnya, J. Rencana penanganan keluhan dan ketidakpuasan karyawan dan rencana kerja lainnya. 4. Manfaat analisis terhadap perencanaan SDM bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut. A. Perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. B. Melalui perencanaan SDM yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. C. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. D. Perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. E. Salah satu segi manajemen SDM yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Seperti telah dimaklumi, salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan SDM adalah penelitian. G. Rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan. H. Mengetahui pasar tenaga kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima recruiting dalam perusahaan. Acuan dalam
menyusun program pengembangan SDM. 5. Dampak terhadap perusahaan apabila IPM Indonesia rendah terutama dari perspektif ketenaga kerjaan, yaitu sumber tenaga kerjanya tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dikarenakan taraf pendidikan rendah, melek hurufnya tidak sesuai dengan kebutuhan produksi, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Suliswanto 2010, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas. 6. Indeks pembangunan ketenagakerjaan IPK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Karena indikator di dalam indeks pembangunan ketenagakerjaan IPK meliputi perencanaan tenaga kerja yang baik, pelatihan kepada para calon tenaga kerja dan para pekerja yang dilakukan secara berkala, kondisi di lingkungan kerja, pengupahan tenaga kerja yang baik, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas di bidangnya, sehingga akhirnya akan memenuhi kebutuhan perusahaan yang diharapkan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 7. Indonesia menghadapi tantangan berat dalam hal ketenaga kerjaan dalam konteks luaran, output, pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Mengapa? Dikarenakan di Indonesia tingkat pendidikan masyarakat masih belum merata, bisa dikatakan masih rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 9 tahun ditambah dengan 3 tahun di SMA juga masih rendah. Sehingga daya saing ketenaga kerjaan dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Indonesia akan merasa kesulitan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.